Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Swayaga dan hari ini hari Senin kita akan membuat Monday Market Review seperti biasa. Dan mungkin di minggu kemarin kita ada beberapa watchlist yang sudah tercapai, dan di minggu ini kita akan membahas lebih dalam lagi kenapa gold itu terbang. Dan mari kita langsung aja masuk ke dalam chart. Nah, di sini kita udah berada di dalam chart XAU USD. Jadi di XAU USD ini ada salah satu reasonnya dia kenapa dia breakout, lalu dia terbang sampai di high-nya dia di 1866. Jadi mungkin di sini teman-teman banyak yang bingung kenapa dia tiba-tiba breakout, yang dimana target awal kita dia sampainya di 1848, tetapi dia masih lanjut naik lagi sampai di 1866. Nah, jadi di sini simpelnya kalau kita ambil dari tren di dalam gold ini dia memang lagi bullish banget. Trennya masih bullish, dan kemarin dia sempat tertahan di 1821, yang dimana di area tersebut kita udah ancang-ancang mau entry, tetapi dia udah langsung naik. Nah, dari adanya trennya yang bullish ini, dia berhasil breakout dari angka 1851. Jadi resisten sebelumnya itu ada di angka 1851, dia sudah berhasil break. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada resisten terdekat itu masih area di 1870-an. Oke, ini areanya masih di 1870-an. Dan kalau kita lihat dari candlestick yang dibentuk oleh gold, ini candlesticknya strong banget. Dan kenapa gold ini stuck di 1866? Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan ada tertouch di sini. Jadi di sana dia langsung reject, dan mungkin dia ngetes lagi di area ini. Jadi di area resisten sebelumnya dites lagi. Kita bakal menunggu apakah ini menjadi breakout yang valid atau dia malah false breakout. Jadi di sini kita penting menunggu momen. Kalau misalkan dia false, berarti kita bakal dapat peluang entry yang cukup banyak. Nah, jadi untuk si gold dari weekly time frame, kita lihat dari weekly time frame closing candlenya dia sudah break dari low sebelumnya. Oke, closing candle dia sudah break. Di sini dia udah berhasil hit di body candle weekly. Oke, body candle weekly sudah berhasil di hit. Kita ambil sini. Yes, ini area body candle yang layak untuk dituju oleh si gold. Dan sekarang kalau kita lihat dia udah membentuk swing baru. Ini masih belum terkonfirm, dia masih menjadi equal high karena dia belum breakout di swing sebelumnya. Jadi simpelnya kalau kita lihat dari gold, yang dimana dengan adanya breakout yang seimpulsif ini, harusnya dia bakal melanjutkan kenaikannya. At least kalau dia pullback, berarti dia bakal pullbacknya itu sampai di area 1835 kalau dia pullback. Nah, di sini juga dia mungkin bisa membuat sebuah swing. Jadi kalau di sini ada rejection, mungkin dia mau bullish lagi untuk membuat swing. Kenapa? Karena ini adalah area support. Jadi area resistance become support yang baru aja di break, masih fresh banget. Jadi kalau misalkan dia stuck di area ini, maka dia bisa koreksi lagi untuk naik lagi, ngetes lagi di high-nya ini. Nah, cuman yang menjadi poinnya di sini adalah kalau kita lihat dari daily, dari 8 jam time frame, di sini kelihatannya yang bagian impuls adalah bearish.
bearishnya adalah bagian impulse, lalu ini adalah bagian dari correctionnya dia. Jadi impulse, correction, mungkin ada potensial dia continuation untuk turun. Nah, dari sini kita masih butuh confirm. Seperti yang saya tadi bilang, apakah ini menjadi false break atau valid breakout. Jadi kalau misalkan ini valid, mungkin dia bakal koreksi turun dikit baru dia lanjut naik lagi. Tapi kalau ini nggak valid, bearishnya itu kencang, naiknya pelan, dia bakal turun lagi. Jadi ini untuk Seagold. Jadi kita coba cek di DXY. Nah, DXY ini sendiri juga dia masih berada di area trendline. Jadi di area trendline di sini bisa kita lihat ada area trendline di weekly time frame. Ada area trendline, dan kalau kita turunin ke daily time frame di sini juga kita bisa melihat adanya rejection di sini. Nah, jadi di sini dia reject, dan di sini kita punya resisten yang sudah di break, tapi di sini dia false break. Ketika dia break, dia masuk lagi dan turunnya lebih dalam. Nah, di sini juga udah clear banget. Seharusnya kalau si DXY ini bakal bullish, dia stuck di area ini. Jadi stuck di area ini. Area yang saya buatin yang abu-abu dan warna krim ini harusnya dia stuck di sana kalau memang dia mau bullish. Dan sekarang dia malah bearishnya ini impulsif dan naiknya ini mungkin menjadi corrective movement. Nah, kalau kita turunin time frame-nya, di sini area supply yang cukup banyak, ada peminatnya. Nah, kalau teman-teman lihat di saat gold itu naik, DXY ini juga ikut naik. Kenapa? Karena nggak 100% selamanya DXY dan gold itu kolerasi. Jadi di sini simpelnya mungkin gara-gara ada isu war world 3-nya itu, sentimen marketnya semakin tinggi. Cuman untuk si DXY ini sendiri juga dia masih strong bullish aja. Dan potensi kalau misalkan si DXY ini clear, jadi dia buat struktur marketnya itu bullishnya strong, maka si DXY ini bisa lanjut lagi naik. Kita bakal lihat apakah di sini dia memiliki struktur yang mempunyai trend yang cukup strong. Jadi dia pullbacknya itu nggak terlalu pullback, jadi correction ini nggak terlalu dalam. Kalau correctionnya nggak terlalu dalam, maka si DXY ini memiliki trend bullish yang cukup strong. Dan kita akan berharap ini menjadi bullish trend sehingga si gold itu dapat terconfirm dia bakalan false break di forecast yang tadi kita bentuk. Oke, ini untuk si DXY. Dan next kita ada Euro GBP. Nah, Euro GBP di sini udah berada di area yang kita pengen. Nah, jadi si Euro GBP ini udah berada di area yang kita pengen. 61888 itu adalah area yang kita tunggu. Dan kalau kita lihat di sini, ketika hit di area 618, dia langsung reject. Nah, sekarang kita tinggal menunggu confirm apakah kita bisa execute Euro GBP untuk long term. Nah, kalau kita lihat kenapa saya interest banget sama Euro GBP, karena yang pertama dia sudah berada di support di weekly time frame. Oke, ini ada support, dia sudah memasuki area support. Kita hilangin di sini. Nah, ini ada area support dan dia sudah memasuki area support dengan correction movement di sini. Which mean ini bakal ada peluangnya dia itu untuk reverse. Di sini ada resist, sini ada resistance. Sekarang dia sudah berada di area weekly area. Ini kalau kita lihat tarik garis kiri, ini adalah area yang berkali-kali dipantul oleh si Euro GBP dan trennya itu lagi sideways dari tahun 2016.
Jadi dari tahun 2016 trennya si Euro GBP ini sideways, dan kalau memang ini sideways-nya masih valid, harus kita bisa dapat momen yang cukup bagus di sini. Kita dapat entry buy di area support, dan risk to reward-nya itu udah pasti besar. Nah, ini adalah salah satu reason saya kenapa saya interest sama si Euro GBP, karena dia untuk dari weekly dan long term movementnya dia tuh masih akan jauh untuk naik jika memang ini masih valid sideways gitu. Jadi balik lagi ke time frame yang lebih kecil, kita akan menunggu confirm. Jadi confirmnya seperti apa? Kalau tadi kita udah ngelihat si Euro GBP ini stuck di area 618. Ini adalah areanya. Ambil di sini adalah area yang cukup strong. Jadi di sini juga kita bakal menunggu confirm dia memiliki bullish candle yang cukup besar, ada impactnya. Jadi bullish candle yang saya maksud itu bullish candle yang memiliki volume tradingnya yang cukup besar. Jadi di sana kita akan mendapatkan confirm. Nah, kalau kita lihat dari adanya penurunan ini, berarti dia kan breakoutnya itu di area support yang sudah menjadi resisten. Jadi di area tersebut, di area ini kita bakal menunggu reaksinya. Jika memang dia naik sampai di area sana dan membuat higher low di sini, maka kita bisa execute untuk bullish movementnya dia. Tapi kalau misalkan dia naiknya ini korektif dan reject di sini, kita skip dulu. Berarti di sana belum ada confirm. Simple. Ketika kita pengen nyari confirm, kita bakal ngelihat dari strukturnya dia. Oke, ini untuk Euro GBP, dan the last pair GBP JPY. Oke, GBP JPY for hour time frame, kita bisa melihat adanya bearish movement yang cukup strong dari area yang udah kita buat ya di sini. Kemarin saya dapat sell di area 18.00. Nah, pas di area resisten. Kenapa saya dapat sell benar-benar di area resisten ini? Simple, di sini kita bisa melihat ada sebuah resisten. Dia di break, oke. Dia sudah di break, dan kalau kita lihat sekarang di sini clear banget ketika dia udah break, lalu dia turun habis itu naik. Di sini dia confirmnya menjadi lower high. Nah, ini saya entry-nya di time frame 1 menit. Di time frame 1 menit saya entry dari angka 18.00, benar-benar sharp entry itu saya TP di 156.700, yes, sekitar 135 pips. Dan kalau kita lihat dari adanya movement seperti ini, harusnya kita bisa memanfaatkan potensial yang ada jika kita paham dengan apa yang diperbuat dengan oleh si marketnya ini. Oke, pertama trend line. Di sini kita punya trend line, dan sekarang dia memasuki di area trend line support dan masih ke reject juga di area trend line. Cuman kalau dari versi saya sendiri, di sini sudah ada bearish movement yang cukup strong. Inilah yang saya maksud. Ini adalah volume dari si trader-trader itu yang short selling. Jadi dengan adanya volume ini, kita dapat confirm bahwa trennya ini bakal reverse, bahwa ini GBP JPY ini bakal balik lagi turun setelah dia bullish. Saya udah prediction kalau si GBP JPY ini nggak mungkin dia breakoutnya ini valid. Why? Karena seperti yang kita lihat juga di dalam Euro GBP dia udah masuk di area support. Lalu si GBP ini juga dia udah masuk di area resisten di weekly. Jadi itu kolerasi antara Euro GBP dan GBP yang lainnya itu masih saya ambil sebagai patokan. Jadi simpelnya, kenapa saya dapat entry di harga ini? Saya entry di time frame 1 menit
dan saya nunggunya itu juga lumayan lama, sekitar 2 jaman gitu sampai dapetin confirm bahwa dia tuh bakal bearish. Jadi simpelnya seperti itu. Dari sini dia break, lalu di sini buat correction, dia continuation, dia false break, turun. Di sini dia ngetes lagi area resisten, gagal, down. Langsung turun ini sekitar 187 pips. Wow, 187 pips itu lumayan banget dalam waktu singkat. Harusnya kita bisa memanfaatkan ini. Mungkin kemarin ketika saya udah dapat entry di sini, saya lupa untuk mantau lagi. Nah, ini benar-benar dari segi correctionnya dia ini udah masuk. Terus di sini ada resistan, ada false break, ini udah setup yang cukup bagus banget. Harusnya kalau teman-teman udah paham, teman-teman pasti execute trade ini. Oke, the last pair kita coba cek di BTC USD. Apakah yang diperbuat oleh si BTC USD ini jadi simple. Dari forecast dari daily time frame, di sini dia udah berhasil breakout dari channel, berhasil breakout dari trendline. Simpelnya seperti itu. Di sini dia udah mempunyai high baru di sini. High-nya itu di angka 45.914. Jadi high untuk si BTC itu dia udah punya, udah kelihatan. Di sini dia udah buat struktur low, high, higher low, higher high, dan potential adalah membuat higher low. Nah, kapan kita bisa mengambil confirm untuk si BTC USD ini? Kapan kita bisa entry untuk si BTC USD ini? Simple. Dari daily time frame kita bisa cek dulu di weekly time frame. Nah, di weekly time frame closing candle yang 2 minggu lalu di sini dia reject. Oke, biar clear, closing candle weekly 2 minggu lalu dia masih reject di area ini. Nah, bahkan dia belum bisa break dari area ini. Closing candlenya rejection banget. Dan kalau kita buatin di sini, nah dia masih ketahan oleh shadow di sini. Lalu di sini ada support terdekat dari si BTC USD. Oke, support terdekat berada di sini. Closing candle weekly-nya rejection, dan memang dia itu udah breakout dari area trendline. Cuman yang menjadi masalahnya di sini adalah closing candle dari weekly time frame-nya itu jelek banget. Dan di sini dia udah buat correction movement, bearish correction movement, yang dimana ada potensialnya dia itu untuk masih melanjutkan penurunan. Paling dekat itu berada di area support trendline di sini. Yang kedua itu adalah area support dari swing low sebelumnya. Itu adalah area tujuannya dia. Dan kalau kita ambil dari support trendline, kita tarik garisnya ke sini, maka ini berpotensi menjadi inverse head and shoulder dan juga pullback dari si channel yang udah di break. Jadi channel yang tadinya itu sudah di break trendline-nya, sini kita ambil garis. Lalu kalau kita lihat di sini kan harusnya dia pullback dulu, membuat swing higher low. Jadi ini masih relate, dia itu membuat invert head and shoulder, lalu dia pullback dari channel yang udah di break. Ini adalah tujuan terdekatnya dari si BTC USD. Ini adalah tujuan terdekat di 39.500. Dan kalau misalkan dia hit di sini dan naiknya itu korektif, ketahan di sini, ada potensi dia untuk turun lagi. Kita nyari confirmnya itu akan menunggu ketika dia udah hit di area ini. Terus kalau kita ambil dari sentimennya Fibonacci, nah ini adalah area 618. Ini adalah area 618 yang dimana
ketika dia hit di sini harusnya dia rejection area 618, area right shoulder, dan juga area higher low di trend line, dan juga pullback di trend line yang baru aja di break. So ini mungkin bisa memberi teman-teman insight. Dan buat teman-teman yang udah nonton, thank you for watching. Mungkin ini aja yang bakal kita tekunin di minggu ini. Ada gold, GBP, JPY, dan Euro GBP. Itu 3 pair yang bakal kita pantau di minggu ke depan. Semoga di pair-pair ini kita mendapatkan gain yang cukup banyak ya guys. Thank you for watching. See you on the next video.